Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya adalah letak sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam. Ini juga penting nih untuk kita bahas supaya kita memahami apakah sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Karena dari hadis-hadis yang kita dengarkan tadi, ada hadis yang menyebutkan sebelum salam, ada hadis yang menyebutkan setelah salam. Jadi yang benar yang mana? Baik, kita akan bahas hal ini. Mari kita kembali membuka buku Fikih Muyassar. Al-mas'alatur rabi'atu, pembahasan yang keempat. Maudi'uhu, letak atau tempat sujud sahwi. Kapan? Sebelum atau sesudah salam. Wasifatuhu, dan caranya. Al-awwal, yang pertama, maudi'uhu, letak sujud sahwi. Sesudah salam atau sebelum salam. La raiba, tidak diragukan, annal ahadits, bahwasanya hadis-hadis waradat fi maudhi'is sujudi sahwi, yang menyebutkan tempat sujud sahwi, ala qismain, terbagi menjadi dua. Hadis-hadis yang menyebutkan sujud sahwi itu ada yang menyebutkan sujud sahwinya Nabi sebelum salam, ada yang menyebutkan sujud sahwinya Nabi setelah salam. Jadi terbagi dua. Qismun dalla ala masyru'iyatihi qabla salam. Bagian pertama adalah kelompok hadis yang menyebutkan disyariatkannya sujud sahwi sebelum salam. Wal qismul akhar, dan kelompok hadis yang kedua, dalla ala masyru'iyatihi ba'da salam, menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi setelah salam. Walihadza qala ba'dul muhaqqiqin, oleh karena itu sebagian ulama peneliti muhaqqiqin ada yang menjelaskan innal musalli mukhayyarun, orang yang sholat dan dia harus sujud sahwi, mukhayyar, dia diberikan pilihan. In sya'a sajada qabla salam, boleh dia sujud sahwi sebelum salam, au ba'dahu, boleh juga sesudah salam. Li'annal ahaditha, karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang sujud sahwi, waradat bikilal amraini, semuanya menyebutkan ada hadis sujud sahwi sebelum salam, ada hadis sujud sahwi setelah salam. Falau sajada likulli qabla salam au ba'dahu jaza. Jika seseorang melakukan sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam, jaza, maka itu boleh. Qala Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri berkata, kana akhirul amraini as-sujudu qabla salam. Ini ada perkataan seorang ulama, kata beliau, hadis yang paling terakhir datang tentang sujud sahwi adalah sujud sebelum salam. Itu kata Imam Az-Zuhri. Tapi mau sebelum salam, mau setelah salam, al-ulama al-muhaqqiqin, ulama para peneliti menyebutkan boleh. Sebelum atau sesudah salam boleh. Atsani, yang kedua, sifatu sujudi sahwi, cara pelaksanaan
sujud sahwi. Sajadatani kasujudi sholati. Sujud sahwi itu 2 kali kasujudi sholat dan bentuknya seperti sujud dalam sholat. Yukabbiru fi kulli sajdatin. Sebelum sujud selalu diawali dengan takbir. Li sujud wali raf'i minhu. Dan takbirnya ini 2 kali ya. Allahu Akbar, sujud. Pas bangun dari sujud untuk duduk juga baca Allahu Akbar, baca takbir juga. Jadi baca takbirnya 2 kali di setiap sujud dan sujudnya 2 kali. Sehingga total sujud 2 kali, takbirnya 4 kali. Thumma yusallimu, kemudian salam. Wa dhahaba ba'duhum ila annahu, dan sebagian ulama berpendapat bahwa yatashahad idza sajada lisahwi ba'da salam. Siapa yang sujud sahwinya setelah salam, maka hendaklah dia sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud sahwi yang kedua. Allahu Akbar, duduk dan baca tasyahud akhir lagi. Liwurudi dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi thalathati haditsin hasanatin bimajmu'iha. Pada 3 hadis yang telah kita sebutkan tadi, dan hadisnya ini adalah hadis yang hasan, hadis yang diterima. Kama qala al-Hafiz Ibnu Hajar, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Siapa yang sujud sahwinya setelah salam, maka setelah sujud sahwi 2 kali, dia tasyahud akhir lagi, baru salam. Sekali lagi, siapa yang sujud sahwinya dilakukan setelah salam, maka setelah dia sujud sahwi, dia tasyahud akhir lagi. Setelah itu baru salam. Al-mas'alatul khamisatu, pembahasan yang kelima. Sujudut tilawah. Sujud tilawah. Alhamdulillah, berarti pembahasan kita tentang sujud sahwi telah selesai. Mudah-mudahan semua bisa memahami, semua bisa mengerti, dicatat poin-poin penting, dan ditanya jika ada yang kurang dipahami. Baik, selanjutnya kita masuk ke sujud tilawah. Mungkin sebagian kita sudah pernah mendengarnya nih, sujud tilawah. Nah, supaya lebih memahami, yuk kita simak penjelasan penulis. Al-awwal, yang pertama, masyru'iyatuhu wa hukmuhu, pensyariatan sujud tilawah dan hukumnya. Wa huwa masyru'un inda tilawatil ayat. Sujud tilawah ini disyariatkan untuk dilaksanakan inda tilawatil ayat, ketika membaca ayat-ayat Al-Quran allati waradat fiha sajadat, yang pada ayat tersebut ada tanda sajdahnya. Wastima'uha, atau mendengarnya. Nah, ini dia nih ayat yang ada tanda sajdahnya. Lihat, seperti ada tanda masjid. Jika kita
membaca Al-Quran, lalu kita membaca ayat yang memiliki tanda seperti ini, ya, tuh yang ada tanda panah kuningnya tuh, itu namanya tanda sajdah. Maka kita dianjurkan untuk sujud yang namanya sujud tilawah. Dan yang melakukan sujud tilawah ini bukan cuma orang yang membaca Quran, tetapi bagi orang yang menyimak bacaan Quran, dia menyimak, misalnya si Ali menyimak bacaannya Ahmad, bacaan Qurannya Ahmad. Ketika Ahmad baca Quran, dia melewati ayat sajdah. Lalu Ahmad sujud sahwi, Ahmad sujud tilawah, Ali pun ikut sujud tilawah. Kenapa Ali juga ikut sujud tilawah? Karena Ali mendengarkan ayat yang pada ayat tersebut ada sujud tilawahnya. Baik, kita lanjutkan. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra alaina surata, pernah bacain kepada kita sebuah surat fiha sajdah, dan pada surat tersebut ada ayat sajdahnya. Fayasjudu, ketika Nabi membaca ayat sajdah, Nabi pun sujud. Wanas judu ma'ahu, dan kami pun ikut sujud bersama beliau. Hatta mayajidu ahaduna maudian lijib hatihi, sampai-sampai ada seseorang di antara kita tidak dapat tempat buat sujud. Artinya saking ramenya pada saat itu, ketika Nabi sujud, para sahabat ikut sujud. Sampai ada satu orang yang gak bisa sujud karena tempatnya rame. Wa huwa sunnatun ala sahih. Dan hukum sujud tilawah ini menurut pendapat yang paling sahih adalah sunnah. Wa laysa biwajibin, bukan wajib. Faqad qara'a Zaidun ibnu Thabitin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit pernah membacakan surat atau Al-Quran kepada Nabi. Apa yang dibaca sama Zaid? Wan najmi. Falam yasjud fiha, akan tetapi lam yasjud fiha, tidak sujud. Zaid bin Sabit membacakan surat An-Najm kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada saat itu beliau tidak sujud. Fadalla ala adamil wujub. Maka hadis ini hadis yang menceritakan tentang Zaid bin Sabit membacakan surat An-Najm kepada Nabi menunjukkan bahwa sujud tilawah hukumnya tidak wajib. Wa yusra'u sujudut tilawah, dan sujud tilawah ini disyariatkan fi haqqil qari'i wal mustami, disyariatkan bagi orang yang membaca dan juga disyariatkan bagi orang yang mendengarkannya, menyimaknya. Idza qara'a ayata sajdatin fi sholati aw kharijaha, baik sujud tilawah ini di dalam sholat ataupun di luar sholat juga harus dilaksanakan. Maksudnya
Kalau ada orang sedang baca Quran dan dia tidak sedang sholat, lalu dia melewati ayat sajadah, maka dia sujud tilawah. Demikian pula apabila seseorang sedang sholat dan ketika sholat dia baca Quran, lalu pada saat baca Quran dia melewati ayat sajadah, maka hendaklah ia pada saat itu juga melakukan sujud tilawah. Jadi sujud tilawah ini dilakukan ketika melewati ayat sajadah dan dilakukan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan hal itu indama kana yaqra'u sajdah, ketika beliau membaca surat as-sajdah. Wali sujudi sahabah, dan juga karena sahabat pernah mencontohkannya di mana beliau bersujud, di mana para sahabat bersujud ma'ahu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kama fi hadits Ibni Umar, kama marra fi hadits Ibni Umar, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Fayasjudu wa nasjudu ma'ahu, di mana Ibnu Umar berkata, beliau pun bersujud dan kami pun ikut bersujud. Wa dalilu ala masyru'iyatihi fi sholati, adapun dalil disyariatkannya untuk melakukan sujud tilawah sekalipun sedang dalam sholat, ma rawahul Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Rafi', dari Abi Rafi' qala, beliau berkata, shallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamata, saya pernah sholat bersama Abu Hurairah. Faqara'a idza as-sama'u syaqqat. Apa itu atamata? Atamata itu sholat isya, nama lain dari sholat isya. Jadi kata Abu Rafi, saya pernah sholat isya bareng Abu Hurairah, diimami oleh Abu Hurairah. Faqara'a idza as-sama'u syaqqat. Abu Hurairah membaca surat Al-Insyiqaq. Fasajada, lalu ketika beliau melewati ayat sajadah, beliau pun sujud. Faqultu lahu, saya pun, yaitu Abi Rafi, berkata kepada Abu Hurairah, ma hadhihi, apa ini? Qala, Abu Hurairah bilang, sajadtu biha khalfa Abi Qasim sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sujud ya ketika Nabi mengimami sholat dan beliau membaca Al-Quran yang ada ayat sajadahnya. Nabi sujud dan saya pun ikut sujud. Fala azalu asjudu biha hatta alqahu. Dan saya, kata Abu Hurairah, akan senantiasa melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajadah. Saya akan terus lakukan sampai saya bisa bertemu lagi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa para sahabat cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditandai dengan bukti, dalil yang benar, di mana mereka hanya mengamalkan apa yang dicontohi Nabi. Lihat Abu Hurairah berharap bisa bertemu dengan Nabi dengan mengikuti contohnya sampai mati. Gak ngada-ngada, gak nambah-nambahin, gak bikin perkara yang baru. Artinya ya ikhwan, cinta sama Nabi itu gak kayak cinta sama manusia biasa. Sebab cinta kepada Nabi itu adalah ibadah. Dan ibadah butuh dalil yang sahih. Bukan hawa nafsu, apalagi akal pikiran. Harus berdasarkan dalil yang sahih. Fa'idha lam yasjudil qari. Ini ada poin penting nih. Jika orang yang membaca Al-Quran dan melewati ayat sajadah, lam yasjud, tidak melakukan sujud tilawah,
Kok dia nggak sujud tilawah? Ya karena sujud tilawah hukumnya tidak sampai ke wajib. Terus kenapa kalau ada orang baca Al-Quran lalu dia melewati ayat sajadah terus dia nggak sujud? Kenapa? Kalau si pembaca nggak sujud, la yasjudul mustami, maka si yang menyimak, si yang mendengar juga nggak ikut sujud. Artinya li'annal mustami'a tabaun fiha lil qari. Orang yang menyimak, orang yang mendengar, dia sujud tilawah atau enggak mengikuti pembaca. Kalau si pembaca sujud tilawah, pendengar juga sujud tilawah. Kalau si pembaca tidak sujud tilawah, maka pendengar tidak sujud tilawah. Wali hadis Zaid bin Sabit al-Mutaqaddim. Hal ini berdasarkan hadis Zaid bin Sabit yang telah lewat tadi. Fa inna Zaidan lam yasjud. Ketika Zaid membaca wan najmi kepada Nabi lalu melewati ayat sajadah, Zaid nggak sujud. Falam yasjud an Nabi, maka Nabi pun nggak ikut sujud. Fadluhu. Athani fadluhu. Yang kedua, keutamaan sujud tilawah. Manfaat sujud tilawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, idza qara'a ibnu Adam sajdata, jika manusia membaca ayat sajadah, fasajada, lalu dia sujud tilawah, i'tazala syaitan, syaitan pun langsung menyingkir, ia beki, dan setan langsung nangis. Dia mojok terus langsung nangis sesegukan. Kenapa setan nangis? Ketika manusia membaca ayat sajadah lalu sujud, yaqulu, kata Nabi SAW, setan pada saat itu pun berkata, ya wailah, celakanya diriku, kata setan. Umira ibnu Adam bisujudi fasajada, manusia Allah perintahkan untuk sujud, mereka pun sujud, taat sama Allah. Falahul jannah, oleh karena itu manusia berhak mendapatkan surga karena taat sama Allah. Wa umirtu bisujud, sedangkan aku, kata setan, sedangkan aku diperintahkan juga sama Allah untuk sujud, fa'abaitu, tapi saya malah nolak, malah membangkang, gak mau nurut. Faliyanar, lalu setan bilang, maka saya akan dibakar di dalam api neraka. Wal iyazubillah. Setan saja sampai mengakui bahwa sujud tilawah itu adalah tanda ketaatan kita kepada Allah, yang dengan ketaatan tersebut kita akan berhak masuk dalam surga. Sedangkan sikap durhaka, membangkang, tidak mau ikut, tidak mau nurut, tidak mau taat, itu adalah sikap yang akan menjadikan seseorang dibakar di dalam api neraka. Wal iyazubillah. Atsalis, yang ketiga, sifatuhu wa kaifiyatuhu, tata cara sujud tilawah. Yasjudu sajadatan wahidatan, sujud tilawah itu sujudnya satu kali saja dan bentuknya kayak sujud di dalam sholat. Yukabbiru idza sajada, ketika hendak sujud takbir dulu. Wa yaqul fi sujudihi, lalu membaca ketika sujud doa atau zikir subhana rabbiyal a'la. Boleh baca subhana rabbiyal a'la
Kama yaqulu fi sujudi shalah, sebagaimana yang dibaca ketika sujud dalam sholat. Wa yaqulu aidan, dan juga boleh membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini juga termasuk zikir atau doa dalam sujud tilawah. Wa in qala, dan kalau dia, yaitu orang yang ingin sujud tilawah, membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, wajahku bersujud kepada yang menciptakannya, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan memberikannya pendengaran serta penglihatan, bihaulihi wa quwwatihi, dengan kuasa dan kekuatannya, fala ba'sa, maka boleh. Ada 3 berarti bacaan sujud tilawah. Subhanarabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, dan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Al-Arabi yang keempat, mawadhi'u sujudit tilawah fil Quran. Ayat-ayat sajdah yang terdapat di dalam Al-Quran. Mawadhi'u sujudil Qur'anil Karim 15 mawdi'an. Ayat-ayat Al-Quran yang ada ayat sajdahnya itu ada 15 totalnya. Wahya alat tartib. Nah, ayat apa aja disebutkan oleh penulis. Al-awwal, yang pertama, akhiru suratil A'raf, bagian akhir surat Al-A'raf, tepatnya ayat 206. Tsani, suratul Ra'di, surat Ar-Ra'd, tepatnya pada ayat 15. Tsalits, yang ketiga, suratul Nahl, surat An-Nahl ayat 49 sampai 50. Ar-Rabi, yang keempat, suratul Isra, surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Yang kelima, surat Maryam ayat 58. Yang keenam, surah Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh, surat Al-Hajj juga ayat 77. Berarti dalam surat Al-Hajj ada 2 ayat sajdah. Ke-8 surah Al-Furqan ayat 73. 9 surah An-Naml ayat 25 sampai 26. 10 surat Al-Sajdah ayat 15. 11 surah Fusilat ayat 37 sampai 38. 12 surah An-Najm ayat 62. 13 surah Al-Insyiqaq ayat 20 sampai 21. Surah Al-Alaq ayat 19. Wal khamisat asyara, dan yang ke-15, hiya sajadah surat Shad, adalah ayat sajadah yang terkandung dalam surat Shad. Wa hiya sajadatus syukri, tapi sebetulnya ini bukan sujud tilawah, melainkan sujud syukur. Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, laisat Shad, ayat sajadah yang terdapat di dalam surat Shad, min azaimi sujud, itu bukan ayat sajadah, bukan ayat untuk sujud tilawah. Wa qad ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, tapi saya pernah melihat Nabi ketika membacanya beliau sujud. Ini bukan sujud tilawah, tapi sujud syukur. Nah, kalau yang ke-15 ini dianggap sujud syukur, artinya sujud tilawah hanya ada 14. Tapi kalau yang 15 juga dianggap sebagai sujud tilawah, artinya sujud tilawah ada 15. Kemudian yang terakhir, al-mas'alatus sadisatu, pembahasan yang ke-6, sujudu syukur, sujud syukur. Yustahabu liman waradat alaihin nikmatun, disunahkan bagi orang yang mendapatkan nikmat. Audufiat anhu nakmatun, atau dia terhindar dari musibah. Au busyira bima yasurhu, atau dia diberitahukan kabar gembira, an yakhira sajidan lillah, pokoknya dia dapat sesuatu yang dia senengin. Apa sunnahnya? Yakhira sajidan lillah, hendaklah dia sujud syukur kepada Allah.
iktidaan bin Nabi, sebagai bentuk mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yushtaratu fiha istiqbalul kiblah. Dalam sujud syukur ini nggak harus menghadap kiblat, nggak harus. Misal kita di atas puncak gunung, saking senangnya kita sujud syukur, walaupun kita nggak ke arah kiblat itu boleh. Walakin in istaqbalaha fahuwa afdal. Tapi siapa yang sujud syukurnya bisa menghadap kiblat, maka itu lebih baik. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan sujud syukur. Fan Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu, jikalau beliau mendapatkan berita yang menggembirakan, au yusarru bihi, atau beliau jadi senang, khara sajidan syukran lillah, beliau akan segera sujud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kadza fa'alahu sahabah ridwanullahu alaihim. Begitu pula para sahabat juga mencontohkan sujud syukur ini. Wa hukmu hadas sujudi hukmu sujudi tilawah. Hukum sujud syukur ini sama seperti hukum sujud tilawah. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Wa kadza sifatuhu wa kaifiyatuhu. Begitu pula sama dalam perihal tata caranya. Taib ahibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.